Bro William, sebelum mulai izin untuk membagikan ke Bapak Ibu, mungkin ada yang belum kenal. Nanti mungkin setelah ini Bro William juga boleh kenalan, tapi izin sekilas kami akan membacakan. Jadi Bung atau Bro William Hartanto ini merupakan eh, praktisi pasar modal yang sudah mendalami pasar modal sejak duduk dari bangku sekolah ya Bro, betul ya Bro? Kuliah sih lebih tepatnya. Iya, betul ya. Oke. Bro William Hartanto merupakan founder dari WH Project, organisasi yang dalam bidang research and trading. Bro William ini juga merupakan penulis buku. Ini di sini ada 6 buku, betul ya Bro? Dari tahun 2016. Betul. Betul. Mahasiswa Investor, The Tao of Bandarmology, Mindful Trader, Bandarmology versus Technical, Master Investor, dan yang terakhir itu Stock Traders Starter Kit gitu. Ya, setelah ini Bro William akan mulai membawakan sesuatu. Tapi kalau misalnya Bro William mau kenalan lagi, monggo Bro, silakan. Siapa tahu Oke, Bapak Ibu oke. di sini Mhm. ada yang belum kenal, ada yang belum tahu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, jadi Bro William ini dulu sempat juga di Panin Sekuritas dan sampai saat ini masih terus aktif. Kita kolaborasi ya Bro. Terakhir bikin Yes. podcast yang di Tampans Channel itu sampai sekarang viewersnya masih yang paling tinggi dengan Bro William. Oh. Thank you. Ya, Iya, iya. Oke, Bro, kalau begitu, Bro William udah siap. Kita langsung masuk aja ke sesi pemaparan materi. Silakan, Bro. oke. Jadi topik kita pada investment bootcamp yang kedua ini adalah Bandarmology for Higher Accuracy. Jadi bagaimana kita menggunakan bandarmologi sebagaimana sebuah metode atau mungkin pengamatan pergerakan pasar untuk meningkatkan akurasi kita. Mungkin belakangan ini kalau dilihat dari trennya metode trading, orang-orang kayaknya lebih sering belakangan ini lihatnya corporate action atau langsung ngincar IPO aja karena pikir ya yang IPO bisa langsung auto rejection kenapa enggak atau biarpun dapatnya kecil duit tetaplah duit gitu kan. Tapi kalau misalnya kita satu hari tren itu berakhir dan kita harus ngikutin market apa adanya, ya kita perlu tambahkan beberapa variabel lain dan dalam hal ini yang menjadi spesialisasi saya dan dipercaya untuk membawa investment bootcamp pada malam ini adalah Bandarmology for Higher Accuracy. Nah, saya izin perkenalkan diri lagi karena mungkin masih ada yang baru tahu saya ya gimana juga. Saya seperti yang dibilang sama Bro Guntur tadi, saya memang dulu di Pan Sekuritas. Saya adalah analis teknikal selama 5 tahun, tapi itu ceritanya sampai dengan tahun 2022 yang lalu. Ya hubungan kami masih baik, makanya saya dikasih kepercayaan untuk bawa uh, materi pada malam ini. So terima kasih juga untuk pihak Pan Sekuritas untuk kesempatannya ya. Nah, jadi untuk nama saya sudah tertulis mungkin di mata acaranya, William Hartanto, saya founder dari WS Project. Jadi setelah saya tidak di Paya Sekuritas, saya meneruskan komunitasnya saya. Jadi apa yang dilakukan ya sebenarnya mungkin masih mirip-mirip dengan apa yang saya lakukan sebagai analis juga. Kita membuat proyeksi dan beberapa advice atau juga beberapa tips-tips market yang mungkin tidak umum diketahui orang. Itu banyak kita sharing juga. Dan pengalaman saya di market sudah dari tahun 2013, yang mana itu saya pas waktu masih kuliah. Jadi sebenarnya sudah 12 tahun. Ya. Terus ini adalah 6 buku yang saya tulis. Jadi sebenarnya sih saya lebih baik dikenal di luar antara WS Project, penulis buku, sama mantan analis panin. Dan ini adalah 6 buku yang saya tulis. Mungkin masih akan ada lagi, tapi sekarang ini yang diketahui ada 6 ini. Nah, semisal Bapak Ibu mau memperdalam tentang bandarmologi, saya akan menyarankan untuk punya yang udah tahu bandarmologi dan bandarmologi versus teknikal. Kalau yang udah punya kan tinggal perdalam. Kalau yang belum punya mungkin boleh coba dicari tahu, mungkin bisa membantu pemahaman atau sesuai kebutuhan atau tidak, nanti sesuai ya, penilaian Bapak Ibu aja. Dan nanti kita bisa langsung lanjut. Untuk topik bahasan saya di sini saya bagi 4 ya. Jadi saya mengingat bandarmologi itu sebenarnya trennya sempat mati ya kalau kita ngomong historinya. Tahun 2021 kan banyak yang berpikir bahwa karena BI menutup kode broker secara real time, banyak pikir bandarmologi sudah lumpuh gitu ya. Jadi saya akan mencoba menghidupkan kembali konsep dasarnya biar Bapak Ibu masih ingat kembali atau mungkin kita refreshing lagi tentang bandarmologi. Dan juga dari situ saya lebih mudah untuk menjelaskan yang lanjutnya karena kalau konsepnya nggak ngerti kan sisa nanti takutnya cuma jadi hafal-hafalan doang. Tapi kalau konsep dasar ngerti, yakin deh nanti pas Bapak Ibu mau praktek itu jadi gampangnya bukan main. Karena udah ngerti konsep dasarnya dulu. Ya. Terus bagian kedua adalah bentuk dari penerapan metode ini. Jadi setelah ngerti konsepnya ya penerapannya seperti apa, bentuk-bentuk yang digunakan oleh orang-orang untuk menerapkan bandarmologi itu apa aja, untuk meningkatkan akurasi trading, dan contoh-contohnya termasuk contoh kasus, saya di sini ada ambil beberapa contoh, dan seperti yang saya tadi bilang di awal,
Nanti pada sesi tanya jawabnya, kalau ada yang Bapak Ibu mau tanyain dan kita masih ada waktu untuk itu, saya akan analisa lagi. Langsung kita latihannya di post pro ya. Dan poin penting, jadi misalnya setelah saya jelasin semuanya, saya ada beberapa hal yang saya mau Bapak Ibu harus bisa ingat juga, karena jangan sampai tadi sih cuma untuk dapat materi dan dengerin saya doang, tapi nanti pas hari Senin bingung gitu, kali udah mau terapin tapi mulai dari mana ya gitu kan. Jadi beberapa poin penting yang saya mau Bapak Ibu ingat, termasuk ketika kondisi sudah gawat, bagaimana kita bisa mengetahuinya dari bandarmologi ini. Ya, jadi menurut saya sih empat ini yang paling penting, dan kalau saya Bapak Ibu udah bisa kuasain, saya cukup pede untuk bilang sudah siap praktek untuk hari Senin nanti. Karena saya fokus pada inti-intinya aja sih sebenarnya, kecuali konsep dasar mungkin kita agak panjang di awal, karena mau Bapak Ibu mindsetnya cocok sama apa yang saya akan ajarin ini. Oke, so mungkin mulai dari yang paling basic dulu ya, yaitu bandarmologi itu sendiri apa gitu. Nah, tadi di depan saya sudah ada ngomong, bahwa bandarmologi itu adalah eh, metode atau mungkin pengamatan terhadap perilaku pelaku pasar. Ya, kita nggak cuma mau sebatas ngelihat saham dari fundamentalnya aja ataupun teknikalnya aja. Sebenarnya dua itu memang sudah cukup bagus, gitu kan. 2 minggu yang lalu Bapak Ibu dengerin dari Pak Rifan Kurniawan bagaimana tentang analisis fundamental. Sudah bagus sebenarnya. Cuma kan kita bicara jujur aja, karena fundamental itu kan lebih condong dipakai untuk jangka panjang dan lebih mencerminkan kondisi perusahaannya daripada pergerakan harga sahamnya. Ini yang biasa jadi keluhan orang-orang. Tapi kalau kita eh, kondisi seperti itu, berarti kita mungkin akan coba lihat jangka pendeknya dengan analisis teknikal. Tapi kemudian muncul masalah baru. Analisis teknikal kayaknya cuma narik-narik garis, kayaknya kadang-kadang nggak klop. Apalagi kalau sahamnya lagi all time high. Nggak ada resistennya, atau all time low. Masa kita tunggu FCA sampai dia 1 perak? Kasihan sekali kan? Nah, terus bagaimana kita bisa melihat kesinambungan tren? Apakah juga menggunakan moving average doang, atau kita pakai indikator tarik garis, atau berdasarkan pembacaan candlestick doang? Permasalahannya adalah candlestick pun kadang-kadang sering ada gapnya juga kan. Misalnya pas pre-closing atau pre-opening, kadang-kadang ada aja harga yang meloncat gitu. Entah loncat naik, loncat turun. Akhirnya candlesticknya jadi, kalau saya sebut, kurang natural, karena adanya masa-masa pre-closing yang seringkali menghasilkan loncatan mendadak. Nanti harusnya bearish engulfing, satu bodinya merah semua, tapi karena pas pre-closing ada loncatan, tiba-tiba jadi hammer. Kita pikirnya secara teorinya, technical analysis mengajarkan bahwa kalau patternnya hammer akan rebound, tahu-tahu salah. Ya, itu biasanya kita bisa dibaliknya. Apakah ada distribusi atau tidak gitu. Nah, bandarmologi itu di sini bukan untuk mencari kesalahan dari dua analisisnya tadi sebenarnya, tapi untuk melengkapi supaya akurasi lebih tinggi. Karena namanya juga manusia kan, kalau kita ngomong jujur, kenapa banyak metode analisis yang nggak bisa mencapai akurasi 100%. Malah kalau boleh bilang sampai saat ini belum ada yang mencapai 100% ya. Itu karena emosi manusia kan tidak bisa diformulasikan. Ya, kita bisa melihat data masa lalu, respon kita dengan respon orang lain pasti beda semua, dan itulah yang membuat harga saham bisa bergerak gitu kan. Kalau semua orang cuma beli di support dan hanya mau menjual di resisten, ketika semua orang ngantri support nggak ada yang mau jual, ya tidak akan gerak gitu harganya kan. Jadi dynamology itu mengisi di bagian itu semua. Nah, pengertiannya sendiri sebenarnya seperti ini aja. Bandarmologi adalah metode untuk mengerti pola perilaku dari pelaku pasar. Berarti kita semua, saya, Bapak, Ibu, siapapun yang melakukan trading ataupun investasi saham, dan kecenderungan pembentukan tren yang akan datang. Jadi kalau bicara tren mungkin akan lebih gampang kalau kita mulai dari analisis teknikal, bahwa analisis teknikal itu kan punya dua fungsi, trend identification dan trend following. Nah, trend identification itu bisa dicari dengan bandarmologi ini sendiri. Nah, bandarmologi itu biasanya disalahartikan sebagai mencari tahu siapa sosok bandarnya. Kadang-kadang orang lebih sibuk cari tahu kode brokernya atau orang di balik kode brokernya. Ya, mungkin berguna untuk ketenangan doang kali ya. Kayak misalnya kita bilang, oh kalau brokernya ini, si bapak ini yang beli, saya mungkin akan lebih tenang ngikutinnya. Ya, untuk ketenangannya sebenarnya dapat. Tapi tidak efektif kalau kita cuma tahu dan tanpa mengetahui apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau saya perhatiin di luar sana, banyak orang menggunakan bandarmologi cuma sebatas broker ini buy, broker itu sell, dan habis itu tebak-tebakan proyeksi harga. Tapi perilaku pelaku pasarnya tidak dilihat. Makanya di sini yang paling penting adalah mengerti pola perilaku dari pelaku pasarnya.
percuma kode broker yang muncul, percuma nama orang yang kelihatan. Kalau kita nggak tahu cara mengikutinya, sama aja bohong. Sama kayak kita melihat laporan keuangan, oh cetak laba, tapi kalau kita nggak tahu bagaimana memperlakukan data tersebut untuk strategi investasi kita, ya kita cuma sebatas tahu datanya aja. Kayak analisis teknikal kita tahu trennya naik. Kalau kita nggak tahu timing buy sell-nya, ya kita sebatas mengerti gambarnya aja gitu kan. Ya dan otomatis ini juga bukan cuma tentang mencari ketenangan. Biasanya akan ada omongan, oh bandarnya masih dalam, udah tenang-tenang aja. Mungkin ada benernya, tapi kalau kita cuma berdasarkan pada data tersebut, kita tuh menganggap bahwa bandarmologi menghilangkan segala resiko, itu salah besar. Makanya saya menuliskan bahwa bandarmologi itu bukan tentang mencari tahu siapa sosok bandarnya ataupun mencari ketenangannya doang. Memang setelah kita mengetahui itu semua, setelah mengerti bandarmologi, kita pasti dapat juga sih kedua ini. Cuman jangan jadi fokus utama. Yang saya mau Bapak Ibu ngerti adalah perilaku dari pelaku pasar. Itu yang paling penting. Karena setelah mengerti data itu semua, kita mau pakai untuk membuat strategi. Ya, sebenarnya cara prinsipnya sama kayak analisis yang lain-lain. Setelah kita mengerti, kayak misalnya analisis teknikal gitu, kita tahu trennya bagaimana, kita tahu support resistennya, tugas kita berikutnya adalah trading plan-nya kan. Nah, benar itu sama. Jadi fungsinya sebenarnya cuma untuk mengerti pola perilaku dari pelaku pasarnya aja. Nah, sebenarnya cara ngitungnya jauh lebih gampang gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, bicara tentang sosok pelaku pasar yang kita sebut bandar. Kalau dengar bandar biasanya image-nya perjudian ya. Kalau kita pikir-pikir orang yang selalu menang dan mungkin yang paling bisa manipulasi pasar atau mungkin bayangin meja poker dan lain-lain gitu. Tapi kalau di saham sih tidak sampai sedetil itu ya. Dan bicara tentang sosok bandar di bandarmologi itu sebenarnya tentang siapa aja yang bisa ya yang punya kekuatan dana yang mampu mendominasi pergerakan harga saham, membentuk supply demand dari kekuatan dananya. Jadi kalau misalnya salah satu dari kita punya uang puluhan atau ratusan miliar, tapi kita cuma sekedar membeli saham, hajar kanan, over pindah ke bid, itu sebenarnya sudah dianggap market maker. Karena kita mengubah sesuatu dan membentuk supply demand. Jadi tentang sosok bandar itu sendiri kan banyak yang mengartikannya kalau nggak foreign, konglo mungkin ya kayak terakhir-terakhir ini. Tapi kalau kita pikir-pikir, bahkan saham-saham konglomerat pun nggak selalu digerakkan sama konglomeratnya sendiri kan. Mereka bisa aja kelihatan mereka buy pada tanggal-tanggal sekian, tapi habis itu penguatan harga berikutnya kan bukan karena mereka. Nah inilah fakta yang sebenarnya. Jadi bandar di market itu sebenarnya adalah pelaku pasar yang punya kekuatan dana yang mampu mendominasi pergerakan harga saham. Dia tugasnya nanti hasil akhirnya dia membentuk supply demand dari kekuatan dananya dan kita penonton dari atau penerima data dari aksi mereka yang akan mulai bermain dengan persepsi dan asumsi kita untuk menyusun strategi. Wah, ada bandar masuk nih. Gue mau gimana nih saham ini ternyata bagus. Belinya di berapa ya kira-kira dan ngukur-ngukurnya baru mulai dikombinasikan dengan metode ataupun risk profile kita untuk mengetahui kira-kira layak diikutin atau enggak sih walaupun saham ini mungkin menarik gitu ya. Nah, jadi inilah tentang sosok bandar itu sendiri. So, ke depannya kalau ya Bapak Ibu ketemu orang yang ngajak bahas bandarmologi gitu ya, kita ingat aja bahwa sosok bandar itu bisa siapa aja. Ya dalam hal ini bisa aja individu, satu orang mungkin, bisa institusi, lokal bisa, asing lebih bisa lagi, fund manager juga bisa, ataupun orang dalam perusahaan. Seringkali sih orang dalam dianggap lebih kuat ya, karena asumsinya kalau orang dalam beli, karena mereka know something gitu kan. Tapi intinya sini dananya mampu mendominasi pergerakan harga saham tersebut. Ya, terus kalau ditanya misalnya dananya sekuat apa, Pak? Ya tergantung pada jumlah dana dibandingkan dengan likuiditas sahamnya. Semakin gak liquid, semakin gampang gerakinnya. Orang biasa yang uangnya mungkin ratusan juta pun kalau saham yang lotnya tidak banyak bisa dia gerakin sendiri, gitu kan? Itu kan bicara tentang perbandingan antara dana dengan likuiditas. Ya. Nah, terus kenapa kita mau cari tahu tentang bandarmologi ini? Karena kita harus ngerti dulu perannya mereka dan fungsinya apa. Tadi kan bagian depan saya ada mention dikit ya, kalau misalnya semua orang cuma pakai analisis teknikal, maunya beli di support dan maunya jual di resisten. Karena kalau beli support jual resisten ya baru cuan gitu kan. Kalau beli di resisten tahu-tahu koreksi nyangkut gitu ya. Kalau 100% orang pakai cara seperti itu aja,
apa yang mungkin terjadi? Kalau bayangan saya, harga saham akan selalu mengalami trend sideways atau pattern atau ya chart candlestick-nya patternnya doji mulu kali karena nggak ada yang mau beli di atas selain dari support. Kita bicaranya sudah sampai pada titik ekstrim di mana semua orang hanya mau menggunakan satu macam metode. Ya, nah disinilah kita butuh peran bandar atau market maker yang bisa mendominasi tadi. Mereka bisa mengawali dan mengakhiri sebuah tren. Ya, nanti ada yang namanya breakout atau naik volumenya spiking, frekuensinya tinggi di running trade lewat terus sahamnya, itu kerjaan mereka. Menciptakan likuiditas saham yang tadinya secara teknikal di grafik volumenya Bapak Ibu mungkin lebih kenal dengan volume sisir kali ya, zaman sekarang sebutnya volume sisir, nggak menarik gitu. Tahu-tahu breakout lagi, tinggi volumenya, liquid mendadak gitu ya, dari bidnya mungkin tipis-tipis, mendadak rame ada puluhan ribu, ya ini kerjaan mereka semua. Mempengaruhi sentimen. Dalam hal ini, misalnya akan lebih gampang dimengerti kalau saya contohkan misalnya laporan keuangan. Terkadang kita berharap kalau atau berasumsi bahwa kalau misalnya ada satu emiten pas rilis laporan keuangan labanya tumbuh besar, image-nya apa? Oh, bakal naik harga sahamnya. Tapi sometimes nggak begitu ya. Bahkan kalau kita mau contoh yang lebih fresh lagi, kemarin rilis MSCI kan, brand BRMS masuk di indeks ini. Itu sentimen sebenarnya kan, sentimen positif. Tapi kok malah turunin, gitu kan? BRMS-nya turun. Saya lupa kalau nggak salah tadi closingnya 955 ya. Terus pada sebelumnya kan 11.020. Sedangkan saham brand sempat 10.000 berapa, sekarang 9 ribuan. Kok sentimennya positif malah terbalik gitu kan? Ya ini kerjaan orang-orang ini. Ya, terus meramaikan pasar, tapi juga berpotensi memanipulasi pasar. Jadi kadang-kadang ada yang namanya fake bid, bid yang nanti cabut mendadak, ataupun sebaliknya over yang bersih mendadak padahal nggak dibeli. Nah ini juga kerjaan dari mereka. Jadi plus minusnya di situ. Ya mereka punya fungsi sebenarnya. Tanpa ada orang yang mengawali tren, biasanya kita sebagai investor retail takut-takut gitu atau tidak tertarik dengan saham yang tidak mengalami penguatan. Mungkin Bapak Ibu sadar nggak sadar melakukan juga. Misalnya kayak saham kalau direkomendasi tapi tidak langsung naik, kayaknya nggak menarik. Tapi kalau udah naik baru mau tahu gitu kan, kira-kira masih boleh Uber atau enggak. Ya itu fungsinya mereka bikin kita lebih tertarik dengan saham tersebut. Tapi kadang-kadang begitu udah mau berakhir trennya ya kena juga gitu kan. Ya namanya juga trading kan. Kalau di market itu memang ada namanya tren, maka akan ada yang namanya orang yang paling beruntung beli saham di harga terendah sebelum naik dan sebaliknya paling kurang beruntung karena beli saham di harga tertinggi sebelum turun ya. Itu sudah bagian dari situ juga. Nah, lanjut kita ke esensi dasar. Jadi kalau misalnya analisis yang lain kadang-kadang rumusnya banyak, ya nggak nyenggol sih. Cuma maksud saya kadang-kadang memang ada metode analisis yang perhitungannya agak lebih banyak gitu ya. Ada juga yang harus mempertimbangkan faktor ini dan itunya. Kalau bandarmologi itu sendiri, kita cuma fokus pada mencari saham yang mengalami akumulasi dan distribusi. Akumulasi dan distribusi itu yang mengawali momentum sebenarnya. Jadi kita nggak pakai indikator ataupun formulasi yang terlalu banyak untuk faktor pengamannya dan lain-lain. Kita jaminnya cuma satu, bahwa ada akumulasi dan distribusi yang menunjukkan minat pelaku pasar dan tren jangka pendek yang akan terjadi. Itu udah mungkin yang paling aman ya, karena kalau misalnya kita pikir saham dengan laporan emiten dengan laporan keuangan yang mungkin ada bermasalah, berpotensi kena suspend, tapi pada saat itu harganya naik ya itu kan karena adanya akumulasi dan distribusi. Ya, selama kita proses itu masih ada, kita ikuti, udah kapan udah make money kita jual aja, sudah cuan kita lepas, aman gitu. Kita nggak usah pikirin apa namanya jangka panjangnya lagi, kita bisa lupain aja sebenarnya. Ya, esensi dasarnya seperti itu aja. Dan toolsnya kita coba pakai broker summary. Kalau misalnya mau digabungkan dengan teknikal, kita bisa pakai volume profile ataupun volume harian yang nanti kita bisa latihan langsung ya. Itu bisa dipakai juga untuk mengukur kira-kira akumulasi dan distribusi terjadi di harga berapa. Itu sangat membantu sebenarnya. Dan dengan fokus pada hanya akumulasi dan distribusi, itu membuat kita punya keunggulan. Misalnya, waktu untuk analisisnya jauh lebih singkat.
Ya, pengambilan keputusannya juga jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita mengcompare sana sini dulu ataupun harus cari-cari berita. Kalau zaman dulu kan ada yang kayak gitu ya. Ya, berhubung saya 12 tahun di market, saya ingat sekitar 5-6 tahun yang lalu masih rame teknik ini. Jadi, habis pagi-pagi orang rajin cari berita di aplikasi gitu ya. Cari berita ataupun cari rilis dari analis juga pagi-pagi kan dapat gitu ya. Market update gitu. Terus langsung cari kombinasiin ke berita dari sumber yang lain, terus mulai analisis grafiknya, baru cari yang data-data yang pokoknya boleh bilang untuk keputusan buy sell aja termasuknya panjang gitu. Nah, di bagian ini dengan menambahkan pada akumulasi distribusi, kita membuat akurasi kita lebih tinggi dan waktu untuk analisis kita jauh lebih pendek. Ntar tinggal praktek aja biar gak bingung. Nah, kenapa teknologi itu jadi sesuatu yang penting? Ya, tentu saja saya diundang Bank Sekuritas untuk membawa topik ini bukan untuk iseng ya, karena memang ada fungsinya dan sebenarnya banyak pembuktiannya. Saya sendiri punya klien, ya udah kayak murid juga sih, itu banyak saya ajarin dengan menggunakan akumulasi dan distribusi, dari equity 60 juta sekarang sudah miliaran. Ya itu benar-benar pakai ini doang. Ya memang kadang-kadang kita mau tambahin kayak ada aspek fundamental dan lain-lain terserah, tapi kita mau didasari ada akumulasinya supaya kita tahu sahamnya akan bergerak harganya. Nah, penjelasan di sini. Benermologi menjadi missing link dari analisis teknikal dan fundamental dengan pengamatan terhadap daya beli atau jual pelaku pasar. Missing linknya maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya kita mau beli satu saham karena fundamentalnya bagus. Itu sudah keputusan yang tepat sebenarnya kan. Cuman yang jadi masalah adalah kalau kita jadi satu-satunya yang tahu bagusnya kebagusan saham tersebut dan kita satu-satunya yang beli. Memang sih nggak mungkin satu-satunya, tapi sangat sedikit orang yang ikutan kita untuk beli sahamnya. Apa yang mungkin terjadi? Harga sahamnya nggak gerak, muter-muter aja di area situ. Mungkin cuman bisa harga 50 ya antara 50 51 doang. Kalau kita beli 50 jual 51 ya kalau dalam hal ini fraksi harga sih tetap tetap jadi cuan gitu ya. Tapi kalau fraksi harganya tinggi-tinggi kan kita habis dengan fee jual beli doang sebenarnya kan. Nah, maksud saya kalau kita tidak menambahkan pengamatan terhadap daya beli jual pelaku pasar, kita nggak bisa ngeliat apakah saham ini punya potensi bergerak atau tidak, yang ditandai dengan apa? Aksi beli jual dari pelaku pasar yang lain juga. Inilah kenapa saya bilang ini menjadi missing link. Kita mau mastiin bahwa kita bukan satu-satunya yang suka atau tertarik atau mau beli saham itu aja. Jangan nanti ujung-ujungnya kayak kita koleksi perangko, ya, atau uang kuno. Di mata orang yang nggak ngerti nilai perangko dan uang kuno itu cuma kertas yang usang. Sama kayak kalau orang bilang, lu nggak ngerti fundamentalnya sih, makanya lu gak lihat sahamnya bagus. Tapi kan memang faktanya harus ada yang melihat saham itu bagus, dengan alasan apapun barulah bisa terbentuk supply and demand. Inilah bagiannya bandarmologi yang akan mengisi itu semua. Jadi kita bisa pastiin atau meningkatkan akurasi bahwa saham yang kita pilih nih nggak cuman sebatas bagus di atas kertas atau di atas grafik. Kita pastiin kalau saya beli sahamnya akan terjadi penguatan. Caranya lihat orang lain juga. Istilahnya sukses sama-sama, gagalnya sama-sama bandarmologi ini, ya. Tapi disitulah yang membuat timing semua jadi lebih kebaca daripada kita cuman fokus pada data doang. Soalnya ini bicara market behavior ya Bapak Ibu ya. Sometimes kita dikasih data yang bagus, kalau minat belinya nggak ada, ya memang nggak akan pernah beli juga kan. Saya dulu jadi analis pun juga gitu. Kadang-kadang saya kasih rekomendasi, nanti ada aja nasabah yang nanyain saham yang tidak direkomendasikan karena setelah dicek, oh ternyata tertarik karena memang lagi rame sahamnya. Jadi kan ada daya tarik sendiri yang memang dinilai dari daya beli jual pelaku pasar. Kalau memang likuiditasnya lagi tinggi, harganya memang lagi naik, atau ada berita atau sentimen yang sangat memperlihatkan atau sangat menjanjikan, itu membuat orang bisa lebih tertarik ke harga sahamnya. Jadi mungkin saya harus bilang bahwa penilaian terakhir seseorang terhadap bagus tidaknya saham seringkali lebih dinilai dari apa? Harga sahamnya sendiri. Ya, naik atau enggak. Kalau lu bilang bagus, dia harusnya naik. Biasanya ada yang kayak begitu kan. Nah, inilah bandarmologi kita mau pakai untuk melihat potensi tersebut. Ya, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Jadi dari situ kalau kita simpulkan, saya mau Bapak Ibu ngerti bahwa penerinologi itu pertama bukan cuma soal cari sosoknya, tapi aksinya dia.
Jadi dari aksinya tadi, akumulasi dan distribusi itu, arahnya nih saham mau dibawa turun atau mau diajak naik gitu. Kalau sampai ternyata mengarah pada penurunan, ya kita harus berhati-hati. Tapi kalau mengarah pada penguatan, jangan dilewatkan gitu kan. Kita memanfaatkan orang lain untuk membantu kita atau mengkonfirmasi juga penilaian kita terhadap saham tersebut. Kita seringkali terima sentimen atau sudah analisis secara mandiri dan lain-lainnya, kita mendapatkan kesimpulan saham yang bagus, penilaian terakhir kita pasti mau lihat apa yang terjadi di lapangan. Ya, penerapannya. Cara analisis bandarmologi itu sendiri bagaimana sih? Well, saya mungkin harus bilang bandarmologi itu sendiri bukan sebuah analisis yang baku ya, karena terlalu banyak unsur kebebasannya, tapi cara-cara ini umumnya dipakai sama banyak orang. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Nomor satu, foreign flow yang paling populer dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau ngelihat saham bagus atau enggak, yang dilihat orang luarnya dulu. Karena asumsinya orang luar kan duitnya lebih gede, informasinya lebih kuat gitu kan. Jadi foreign flow juga dipakai. Terus ini yang juga metode klasik pada zaman dulu, top 5 brokers, tapi ini masih kepake Bapak Ibu. Ya, ngelihat dari 5 teratas untuk melihat siapa yang paling kuat daya belinya dan mendapatkan kesimpulan ini diakumulasi atau distribusi. Ketiga, ini yang banyak ditinggalkan orang-orang karena waktu 2021 kode broker ditutup, ya itu kode brokernya sendiri. Jadi kadang-kadang ada anggapan bahwa kode broker tertentu, ya itulah bandarnya gitu kan. Tapi kalau misalnya lain bukan. Ya ini adalah metode yang menurut saya reliability-nya tuh sangat rendah. Ya, karena tidak ada ceritanya kode broker tertentu hanya berisikan retail, ada juga kode broker tertentu yang berisikan bandar doang tuh gak ada. Semua orang bebas untuk punya rekening di mana aja sebenarnya. Terus yang keempat, ini metode kesukaan saya, yaitu broker konsistensi. Nanti kita akan buka juga contohnya ya. Jadi ngelihat dari konsistensi kemunculan broker-broker tertentu. Kode broker di sini sangat main, karena kita mau ngelihat konsistensinya dia. Semakin konsisten biasanya semakin bagus. Itu kayak filosofinya kita membangun hubungan sama orang. Ya, kalau kita semakin menunjukkan konsisten, responnya akan semakin bagus biasanya. Terakhir, news and sentiment. Mungkin ini yang paling banyak dipakai saat ini ya. Ngelihat ada sentimen apa, terus dicari tahu ini mainan bandar atau enggak gitu. Ya, jadi 5 cara ini yang umumnya paling banyak dipakai. Mungkin ada lebih daripada ini, kayak ada tap reading dan lain-lain. Tapi itu saya fokusin ke 5 ini dulu aja, karena sebenarnya tap reading sendiri kan harusnya dilakukan dengan alat peraga video kan, ngelihat overbidnya disusun di mana, cuman itu belum disediakan. Maybe next time ya. Yang penting 5 ini dulu aja dulu, kalau udah tahu ya. Foreign flow, jadi fokusnya hanya pada aksi beli atau jual investor asing. Penerapannya simple karena yang difokuskan adalah asingnya mau akumulasi atau distribusi kan. Akumulasi itu kan membeli, distribusi itu menjual. Jadi penerapannya simple. Kalau net buy kita ikut beli, kalau net sell kita ikut jual atau malah kita hindari. Ya mungkin sekarang ada Bapak Ibu yang lagi ngumpulin midday-nya ya. Kan sekarang kita bisa lihat midday foreign net buy sell-nya ya. Mungkin ada yang masih nerapin cara ini kayak tadi sesi satu net buy-nya siapa sih gitu kan. Itu dianggapnya oh aman nih sesi 2 mungkin gue beli masih ada kenaikan dikit-dikit atau ini sudah boleh dibuat midterm gitu. Biasanya dicarikan 10 teratas karena dianggapnya semakin besar daya beli asingnya, semakin tinggi minatnya, semakin menarik. Biasanya dianggapnya gitu kan. Sebaliknya kalau di net sell ikutan kabur atau kalau net sell-nya nggak habis-habis, yang mana berarti konsisten juga malah dihindari gitu. Foreign flow sesederhana itu sebenarnya. Ya sih saya tinggal dilihat dari harga sahamnya apakah atau tingkatan resiko terhadap sahamnya yang biasa kita akan nilai masing-masing sendiri bahwa apakah itu layak diikuti atau tidak. Tapi dimulai dari sini dulu biasanya. Sortiran pertamanya dari foreign dulu. Ada yang pakai cara ini. Nah, biasanya ada yang nanya kayak gini ke saya, foreign flow sendiri, kalau saya mau fokus ke foreign flow doang, bisa nggak? Jawaban saya sebenarnya bisa. Cuman jangan sebatas pada net buy net sell doang. Cari tahu harganya berapa. Ya, jangan sampai kita lihat foreign net buy harga lagi naik 30 40 30% mungkin auto reject kita sikat tahu-tahu dia net buy-nya di bawah kan nyangkut gitu ya. Jadi kalau cuma mau apa berfokus pada satu metode ini mungkin bisa cuman ditambahin dengan
cek harga-harga transaksinya. Itu kan bisa dicari semua sebenarnya kan. Terus top 5 brokers ya. Lihat dari 5 broker teratas, kode broker di sini tidak usah dilihatin. Kita lihat dari net volume-nya aja. Penerapannya simple, kita aduin aja 5 buyer, 5 seller. Kalau di tampilan Post Pro itu kan langsung kiri kanan kan, kiri buyer, kanan seller. Ya, sandingkan aja net volume-nya. Kalau hasilnya positif itu berarti diakumulasi, kalau negatif berarti didistribusi. Data ini biasanya works untuk mereka yang suka scalping. Ya, jadi kalau misalnya sore-sore nih, atau misalnya closing misalnya hari ini, anggaplah besok masih ada market gitu ya, anggap Sabtu ada gitu. Misalnya hari ini kita lihat, oh ternyata top 5-nya akumulasi, besok bisa scalping biasanya. Karena yang akumulasi dan distribusi kan proses yang berputar doang ya Bapak Ibu ya. Mereka yang sudah akumulasi di harga bawah akan distribusi di harga atas, nanti mereka reakumulasi lagi apabila memang trennya boleh dilanjutkan. Nah, jadi kalau cara ini biasanya dipakai untuk scalping. Dianggapnya bahwa yang sudah akumulasi akan melakukan distribusi ketika harga semakin naik. Ya, soal jualnya di berapa, bodo amat. Yang penting ada potensi naik, kita ambil. Biasanya begitu cara mainnya. Top 5 broker. Kalau misalnya bisa lihat real time, lebih enak lagi sebenarnya kan. Per sesi juga, atau per sesi atau per jam juga kita bisa langsung simpulkan. Tapi ya itu nggak tahu kapan mungkin datanya bisa kebuka lagi juga, bisa juga enggak. Ya, yang penting tahu konsepnya. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai cara ini juga pas closing doang, sangat bisa sebenarnya untuk besoknya gitu. Makanya tadi kan saya bilang, misalnya kalau Sabtu besok ada market, bisa langsung kita cari saham-saham dari hari ini malah. Ya bisa aja sih nanti buat Jumat buat Senin. Lanjut ya. Nah, kenapa kira-kira seperti ini? Ini saya bikin materi ini pas 31 Oktober ya. Jadi saya pakai datanya 1 bulan untuk latihan aja gitu. Kita ambil dari 5 atas. Hasilnya kan akumulasi ya. Ini net volume-nya 3 juta, di sini 1,8 juta, ini 1,2 juta, 1,4. Tapi di sini kan kita dari yang paling atas aja udah kelihatan sekali adanya akumulasi. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat dari harganya aja. Top 5-nya ini rata-rata harga saham BBCA yang terbeli itu 8.300. Harga saham BBCA saat ini harga saham BBCA-nya termasuknya berapa? Coba kita iseng lihat ya. Saat ini 8.600. Ini berarti 7 hari dari sejak data 1 bulan itu kita kumpulin. Itu aja sudah bisa kasih lihat kan bahwa ada akumulasi, ada potensi kenaikan. Ya memang dalam hal ini, kalau kita ngomong BBCA dengan fraksi harganya segitu mungkin nggak asik. Tapi kalau kita terapkan ke saham second liner ataupun third liner biasanya naiknya lebih berasa. Tapi kenapa saya kasih lihat BBCA? Saya mau Bapak Ibu ngerti juga bahwa even bandarmologi bisa dipakai untuk saham big cap sebenarnya. Cuma tinggal kita ngerti cara pakai datanya atau enggak. Nah, di situ top 5-nya kelihatan akumulasi, kemudian kita cek aja. Oh, ternyata terjadi kenaikan, lalu cek average price-nya, kira-kira di berapa. Inilah yang kita jadi strategi buy-nya. Gitu. Jadi nggak sekedar akumulasi doang, terus langsung sikat berapapun harganya beli, itu sangat salah. Yang mesti perhatiin adalah harga berapa akumulasi terbesar terjadi, itu bisa secara tidak langsung menjadi support resistance kita juga. Ya. Lalu kode broker. Ya ini yang saya bilang tadi, karena sejak perusahaan untuk kode broker di tahun 2021, metode ini mungkin kayaknya udah dianggap kuno, sebagian besar orang ngelupain. Berarti oke, saya cuma mau pakai ini untuk jelasin ke Bapak Ibu bahwa pada zamannya ini dipakai untuk melihat bahwa kode broker tertentu dianggap sebagai bandar, lalu diasumsikan bahwa setiap kali kode broker itu muncul di saham apapun, orang biasanya berani ngikut. Yang mana itu salah besar, karena faktanya tidak semua kode broker pasti fix orangnya itu-itu aja. Ya, kayak sini Kafanin Sekuritas, kode brokernya GR. Itu bisa berisikan kita semua. Ya, jadi nggak usah ditembak itu pasti bandar, itu pasti retail. Nggak, ya. Reliability pada metode ini sangat rendah, walaupun pada momen tertentu, kalau memang kebetulan broker tersebut lagi ada project lah kita sebutnya ya, lagi memang rutin untuk muncul-muncul saham-saham tertentu, ya mungkin aja kita bisa ikutin, tapi pada masa tertentu momentum di broker tersebut habis, kita udah nggak bisa pakai metode hafalan ini lagi, nggak work sama sekali. Ya, jadi tingkat reliabilitasnya sangat rendah, walaupun pada masanya ini sangat populer. Ya, lanjut broker konsistensi. Ini sedikit spoiler, inilah yang saya bahas di buku Bandarmologi versus Technical. Jadi kita mau cari tahu di balik candlestick dan pattern-pattern itu semua ada aksi yang konsisten atau enggak. Karena kalau misalnya patternnya cakep tapi ternyata distribusi, biasanya false break balik lagi ke dalam
patternnya, gagal dong ya kayak gitu kan. Nah jadi kita pastiin bahwa sebelum terbentuknya satu tren baru, sebelum terkonfirmasinya satu pola, sebelum terkonfirmasi atau tergagalkannya satu sentimen, kita mulai sudah ada aksi yang konsisten atau belum. Dan nggak sedikit kemungkinan saham-saham yang mengalami pembelian konsisten itu bisa naik berkali-kali tanpa pakai sentimen. Nggak sedikit yang berakhir beggar ya. Jadi ini sebenarnya metode yang menarik dan idenya sebenarnya dari buyback. Oke, sini pola ini saya tulis. Pola ini mudah ditemukan pada saham yang sedang buyback. Karena nanti ketemu aja saham yang ada terus yang beliin. Dan nggak bilang 100% ya, tapi kecenderungannya di mana ada akumulasi konsisten, situ ada kenaikan harga. Walaupun biasanya ada masalah di sini Bapak Ibu, yaitu masa tunggu. Biasanya kan orang, seperti yang saya bilang tadi, menilai saham itu kan parameter terakhir adalah pada pergerakan harga sahamnya tuh kan. Kalau misalnya kita bilang, ini ada yang akum nih, konsisten nih, tapi habis beli kok nggak naik-naik. Biasanya di situ kan kita mulai meragukan satu metode. Ya ini memang minusnya dari metode ini. Ya penjelasannya sini, akumulasi yang terbaik adalah yang dilakukan secara rutin. Jadi kita pastiin bahwa memang ada pelanggan yang bolak-balik terus ke toko yang sama gitu. Itu menunjukkan bahwa ada something good pada lapaknya kan. Nah, dalam hal ini kita berarti sahamnya gitu. Penerapannya adalah mengikuti pembelian pada saham yang diakumulasi konsisten dan menghindari yang didistribusi konsisten. Ya kalau sampai terbalik ada distribusi konsisten ya kita kabur. Ngapain? Udah tahu selling pressure-nya tinggi kalau kita soal ngelawan gitu kan. Ada tahu bandarmologi itu adalah kekuatan dari uang. Kalau uangnya kuat, orang buangin terus sahamnya, berarti kan tekanan ke bawahnya sangat besar, kita jangan melawan, kalah, biasanya jatuh harganya. Sebaliknya, kalau ada akumulasi yang konsisten, pembelian berkali-kali, berulang-ulang, kecenderungan naiknya lebih tinggi. Ya, dan tidak lupa mengingatkan kembali, pola ini mudah ditemukan pada saham yang sedang buyback. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau pakai metode ini, biasanya sortirnya cari berita yang lagi buyback. Ya, ini saya ada satu contoh saham yang kebetulan saya sempat ngelewatin sendiri tahun ini. Ya, ini bukan jadi topik ya, saya coba bahan study case aja karena dalam kondisi sekarang pun saya tidak akan berani rekomendasi, jujur aja. Saya tidak sempat pelajarin kembali saham ini. Cuman pada area di kotakan ini adalah momen beggar tercepat saya di tahun ini. Ini Februari, Maret, April, habis itu saham NICL dari 200-an sekian naiknya sampai 1000. Ya mungkin ada Bapak Ibu yang ikutan juga kali ya. Tapi kalau dicari broker summary-nya, ini saya percepat karena kalau dicek satu persatu slide-nya kepanjangan hanya untuk memperlihatkan bahwa ada pembelian yang sama dari broker PI ini doang. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu juga kali beritanya, karena kan masih kejadian tahun ini juga. Jadi kalau pembelian konsisten itu ada kecenderungan naik. Memang sih nggak selalu seindah ini, ya kayak 2 bulan nunggu langsung beggar, enggak. Kadang-kadang agak lebih lama. Seperti yang saya bilang tadi, metode ini mengandalkan sepenuhnya pada mereka yang melakukan pembelian atau akumulasi secara konsisten. Tergantung uangnya mereka ada berapa banyak. Misalnya gini, saya pernah tanya juga sih sama peserta kalau saya bikin webinar tentang ini, nunggunya berapa lama Pak? Katanya. Saya bilang tergantung. Kalau misalnya seseorang market maker bisa beli 1 juta lot, anggap dia tunggal, dia akan gerakin sendirian, dia sanggup beli 1 juta lot, tapi dia mau belinya cuma 1000 lot per hari. Ya kita hitung aja 1 juta bagi 1000, berarti kita nunggu 1000 hari. Kuat nggak? Gitu kan? Itu kan hampir 3 tahun gitu kan. Tapi itu memang logikanya untuk menjelaskan bahwa broker konsistensi sekalipun ada minus di bagian masa tunggu gitu. Kebetulan di sini ada yang berhasil, Mbak. Contohnya bagus sekali. Nanti sih kalau mau buka langsung di Post Pro akan lebih gampang ya jelasinnya ya. Jadi saya lanjut selesai materi dulu aja. Intinya pada saham ini di bulan Februari sampai Maretnya aja tuh ada akumulasi yang konsisten gitu. Jadi ketika terjadi kenaikan seperti ini udah nggak usah bingung lagi, sudah ada akumulasi. Mungkin pada waktu itu dicari berita juga belum ada kali. Nanti pas naik baru keluar berita-beritanya kan. Ya itu udah biasa sih. Memang kronologinya selalu kan media membahas sesuatu yang sudah ada gitu. Makanya jadinya fakta kan. Karena kalau belum ada kejadiannya kemungkinan tidak akan terbahas gitu. Nah, lalu news and sentiment untuk menilai aksi bandar itu dengan mengikuti berita dan perhatikan lonjakan volume perdagangan harian. Ya, volume harian dan penerapannya sini striking volume. Jadi volume yang tinggi mendadak, misalnya biasanya volume yang sisir saya sebut tadi, tiba-tiba satu yang panjangnya bukan main, itu kemungkinan awal dari tren baru. Ini ada contoh yang mungkin masih bisa diperhatiin sahamnya. Beda sama yang tadi, NICL saya tidak sarankan. Tapi kalau ini mungkin Bapak Ibu masih bisa perhatiin.
tentang etanol dan BBM. Ya, banyak yang lebih fokusnya pada etanol ditampurkan ke BBM takutnya ngerusak mesin. Tapi kalau di mata trader yang dicari pasti produsen etanolnya siapa, gitu kan. Salah satu produsen etanol di Bursa Efek yang listing adalah saham MOLI. Ya, perhatiin beritanya sendiri kurang lebih di 4 Oktober. Saya nyari yang paling jauh sih sejauh saya temuin 4 Oktober. Perhatiin di bulan Oktober. Ya, di Oktober tanggal 7. Apa yang kemudian terjadi? Ya, jadi benar-benar cuma ngikutin dari sentimennya aja. Apakah sebelumnya sudah terjadi akumulasi konsisten? Belum tentu. Dengan volume tipis-tipis gini kemungkinan nggak ada. Tapi benar-benar mainin sentimen doang langsung plek gitu harganya jadi. Sisanya kita tinggal ikutin tren aja. Kalau masih aman, volume masih tinggi itu bisa. Nah, tadi kalau Bapak Ibu ingat peran Bandar sendiri adalah membangun likuiditas kan. Meningkatkan likuiditas, membuat daya tarik pasar. Ini jawabannya. Volume tinggi itu daya tarik terbentuk. Ya, mungkin Bapak Ibu malah ada salah satu yang lagi punya saham ini, saya juga nggak tahu. Tapi di sini mulai akan jelas bahwa sebelumnya volume pada saham MOLI ini kayak nggak ada yang mau lihat sama sekali. Kayak jelek, bukan main kan, nggak laku gitu. Bahkan cenderung patternnya tiap kali naik, kayak contoh di 8 September ini, sama tanggal berikutnya, ya naik langsung ekornya di atasnya panjang sekali. Berarti kan naik ada yang langsung scalping buang barang gitu kan. Habis itu sepi lagi. Ini loncat ngegap bikin doji sepi lagi. Begitu ceritanya spikingnya luar biasa, besoknya lanjut. Ternyata ada hubungannya dengan sentimen etanol. Sebenarnya metode ini cukup susah ya kalau kita harus mikirin hubungan satu berita terhadap emiten itu apa aja. Ini cuma menunjukkan sebab hubungan sebab akibatnya aja karena kalau kita mau bilang gimana caranya next time kok bisa langsung tahu itu Molly ya kalau kita ketik kode sahamnya doang Molly di Google juga mungkin nggak keluar berita ini tapi ketika kita rajin-rajin baca berita dan saya yakin masih ada orang-orang yang sering baca berita gitu bisa aja kepikiran gitu kan tengah-tengah dan terjawab gitu oleh market sendiri bahwa memang ada sentimen yang disambut. Dan inilah gerakan market maker atau yang kita sebut bandar yang kemudian membentuk satu tren baru, meningkatkan daya tarik, membangun likuiditas, dan juga berpotensi memanipulasi harga saham. Ya, jadi 5 metode tadi kejawab semua dengan contoh-contohnya. Kenapa tadi saya bilang masih bisa perhatiin? Ya, saran saya melihat beritanya juga masih 1 bulan yang lalu, trennya baru mulai, mungkin masih ada harapan. Nanti mungkin kita bisa study case aja. Saya tergantung pertanyaan dari Bapak Ibu aja sih. Nanti apa yang ditanyain kita bahas sama-sama. Nah, sekarang kita di bagian keempat, poin penting ya. Jadi saya tadi jelasin mungkin termasuknya singkat banget. Saya meringkas memang karena kalau membahas terlalu jauh juga saya kira perlu nggak perlu. Saya meyakini pandemologi pernah trending pada masanya kan. Jadi mungkin Bapak Ibu juga ada yang masih ingat-ingat gitu apa yang saya jelasin ini. Nggak bisa saya tambahinnya pada 5 metode tadi dengan study case untuk membuat eh, apa yang mungkin Bapak Ibu udah lupa cara mainnya seperti apa gitu jadi kelihatan ya. Intinya kita menggunakan broker summary untuk melihat timing atau mengatur timing kita harus buy atau sell. Nah, di sini food chain di pasar modal ya. Saya mau Bapak Ibu ngerti bahwa di pasar modal kita itu kenapa bisa orang sebut zero sum game dan lain-lain. Sebenarnya tadi saya ada menyebut faktor yang mendekati zero sum itu sendiri, yaitu adanya orang terakhir yang beli di harga saham terendah sebelum naik dan satu orang yang beli di harga saham tertinggi sebelum turun. Nah, setelah adanya orang terakhir yang beli saham di harga tertinggi sebelum turun itu, maka dia yang pasti nyangkut kan posisinya. Karena habis itu harga saham bisa turun ataupun tidak, kita anggap habis itu turun, ya mereka yang datang untuk dalam menjadi posisi orang yang nyangkut itu, mereka lah yang membangun tren dan ikut mengakhiri tren itu juga ya. Jadi sebenarnya di pasar modal itu dalam perdagangan akan selalu ada seperti ini. Ada yang kebeli duluan dan kebeli belakangan. Bayar lama dengan bayar baru. Jadi kalau misalnya tanya apakah dengan belajar bandarmologi saya bisa terhindar dari nyangkut? Belum tentu. Tergantung Bapak Ibu sebenarnya strategi bagaimana. Mungkin datanya semua saya sudah jelasin, tapi ujung-ujungnya kan balik ke bagaimana penerapan strategi masing-masing. Saya misalnya seperti tadi, saya ingin mundur sedikit ya. Saya jelasin di sini ya.
By average-nya udah kelihatan. Sebenarnya yang paling benar kan setelah tahu akumulasi kita mengikuti harga yang sama dengan pihak yang melakukan akumulasi. Dengan asumsi bahwa kalau dia beli di situ dia nggak mungkin kasih turun di bawah harga itu kan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pikir misalnya harga anggap BBSS harganya sekarang 8.600 tadi ya saya cek ya. Misalnya Bapak Ibu pikir, masa gua tunggu turun 8.300 kelamaan, ah beli sekarang aja. Nah itu kan memungkinkan untuk terjadinya nyangkut gitu kan, karena membeli jauh lumayan jauh di atas gitu dari harga akumulasi yang terjadi. Nah itu food chain itu nggak bisa putus sebenarnya. Memang harus ada orang yang nguber ke atas supaya kita bisa profit. Sebaliknya kita juga bisa jadi orang yang nguber ke atas bikin orang lain profit. Jadi kadang-kadang kita beli saham untuk hari ini kita penguatan baru 1%. Ternyata setelah buka grafiknya sebelumnya sudah naik 10-12%. Kita baru start nol, orang lain sudah profit gitu. Ini nggak akan pernah bisa putus. Dan menemologi itu bagian dari dalamnya, khususnya kalau dari bagian 4 diagram ini, ya ada 4 ya, stealth pace, awareness, mania, dan blow of pace ini diagram udah lama banget loh. Tapi sangat relevan dengan kondisi market. Menemologi itu membuat kita membaca area stealth pace. Ya, saya ingin jelasin ini bagian yang sangat saya ingin Bapak Ibu ingat. Ya, jadi sini valuation itu harga dan udah jelas ke kanan adalah time. Ya, garis yang merah ini apa? Harga, harga instrumen investasinya. Karena kita bicara sini ada smart money, institutional investor, public, dan sisanya nggak ada ceritanya. Tapi ini berarti bicara tentang investment, bukan tentang harga produk. Ya, di fase stealth phase saat orang lain nggak mau, biasanya smart money yang masuk. Kalau saya izin mundur sedikit, ini ya contoh yang di CL tadi ya, pas harga 200-an volumenya dikit kan, tipis kan. Diam-diam ada akumulasi yang konsisten. Ini smart money-nya nih. Dia masuk. Setelah itu harga saham mulai naik, dimulailah fase awareness, take off harganya. Ya, biasanya kalau harga saham udah mulai naik, ada yang namanya bear trap. Ya, sekali-sekali bisa ada koreksi dan lain-lain. Di situ kita ukur pakai technical dan lain-lainnya. Bisa juga di fase ini mulai banyak institutional investor yang masuk karena orang mulai aware. Perhatikan juga bahwa di fase awareness itu sebelum ke fase mania di mana harga saham naiknya gampang sekali kebaca, di mana publik rame, di situ ada media attention. Ini juga yang menjadi diagram ini juga walaupun dari zaman dulu ini sangat menjelaskan bagaimana media itu akan selalu datang belakangan. Jadi setelah stealth itu tidak ada yang tahu, ya kemungkinan sih nggak ada gitu, tapi mungkin satu dua orang bisa notice bahwa oh smart money masuk kita ikutan, tapi saat itu kan harga saham tidak menarik. Ya, baru mulai take off awareness di situ media akan mulai bahas. That's why kecenderungan media adalah keterlambatan. Nggak bisa saya salahin sih, namanya juga tunggu ada kejadian kan. Tinggal bagaimana kita manfaatin ya kan. Tapi ketika ada fase mania di situ ramainya publik. Begitu ada fase ini, semua orang pintar mendadak di market. No offense, semua orang bisa langsung mengerti bahwa harga saham bisa terukur dengan ngelihat candlestick mantul dari MA5 misalnya, ngelihat dari stokastiknya ada golden cross, atau lihat dari RSI-nya, atau ngelihat dari volumenya, support resistance, all time high dan lain-lain. Di situ publik yang banyak main, entusiasmenya tinggi sekali, greed-nya main, delusion datang, apalagi kalau all time high terus kan kita berpikir bahwa paradigma baru telah terjadi. Ini pernah terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Habis itu mulai oleh orang ketika koreksi orang masih denial berpikir bahwa koreksi sehat lah, aman lah gitu kan. Tahu-tahu bull trap, dipikirnya oh iya nih masih naik lagi dan mulai jatuh, fear capitulation dan lain-lain, kembali ke kondisi mean yang nanti pada waktunya akan terputar kembali pada stealth pace. Jadi ini bagian dari food chain di pasar modal ya. Setelah kenaikan yang luar biasa, nanti balik lagi ada fasenya reakumulasi. Dan masa waktu ini tidak akan pernah bisa terukur. Kadang-kadang bisa seminggu, 2 minggu mungkin ada juga yang tahunan. Ya, kalau tahun ini kebetulan ada new blue chips ya, yang pernah saya bahas juga di media yang lain. Itu kita bisa lihat bahwa ada kejatuhan di saham-saham big caps yang lama dan muncul saham-saham big caps yang baru yang kebetulan dari konglomerat banyaknya rata-rata ya, itu mereka sudah mulai memasuki fase mania nih kalau kita ngomong jujur. Jadi apakah sebentar lagi akan blow off belum tahu. Hey, kita lihat aja nanti. Nah, tadi saya ada singgung 5 tahun yang lalu ini pernah terjadi Bapak Ibu. Coba ingat baik-baik gambar ini di kepala, di otak, karena sebentar lagi saya akan buka satu gambar grafik yang mungkin Bapak Ibu akan langsung bilang kok mirip, yaitu Arthur. Ya, pada masanya
Saham ini hampir nggak ada kejelasannya kan, tiba-tiba naik. Kalau nggak salah ingat sih dulu ada berita siapa gitu masuk ya. Habis itu kan kita pandemi. Pandemi, orang-orang berpikir era digital dimulai karena waktu itu juga media bahasnya terus-terusan era digital kan, dan banyak bank yang transformasi ke digital juga. Nah, dianggap nih pelopornya harga sahamnya naik, siapa yang nggak ngiri ini dari berapa ratus perak gitu kan sampai 19.000. Persis kan? Ada bear trap-nya di area harga berapa nih? Kayak mungkin 2000-an ya yang salah di sore ini karena masih mirip-mirip sama closing 2190. Mungkin terlihat kayak bear trap, kayak, oh ini berakhir nih trennya. Habis itu fase mania dimulai, naik terus. Di sini orang denial kan. Kalau kita lihat dari sini kan ada fase denial, ada bull trap, di mana bull trap adalah jebakan yang seolah-olah bullishnya lanjut, naik lagi dan blow off langsung. Ini bisa dicek semua dengan akumulasi dan distribusi sebenarnya. Ya, jadi di balik grafik itu semua kita mau ngukur ini masih layak diikutin atau cuman grafik yang cakep di grafik di layar doang. Ya, dengan cara gitu kita bisa lebih aman dan mengikuti harga saham dan kelayakannya. Karena kadang-kadang memang sebagai trader juga sesama trader saya bisa ngerti kita mungkin punya kecenderungan maunya tiap hari ada aktivitas jual beli gitu. Nah, kita mesti ukur dari sini juga supaya memastikan kita jual belinya nggak sia-sia. Jangan sampai udah keluar trading fee, sudah menggebu-gebu ikutin hati, berakhirnya cut loss, pulang-pulang nyesel atau akhir pekan nyesel gitu kan. Ada aja kejadian kayak gitu. Nah, kita mau bikin resiko tersebut lebih kecil dengan menggunakan bandarmologi. Tapi ini benar-benar harus diingat. Ya, bandarmologi itu bagian di mana kita bisa ketemu stop loss. Pas lagi bottom-bottom tuh dapat. Tadi kan ada satu contoh kan, yang saham NICL tadi. Masih banyak sebenarnya saham-saham yang lain bisa jadi contoh. Dan itu nggak perlu saya sengaja cariin. Itu benar-benar bisa aja muncul dari pertanyaan Bapak Ibu sendiri. Ya. Nah, dari tadi kan saya ceritanya soal entry terus ya. Gimana kalau kita harus exit? Ya, kalau misalnya dalam analisis fundamental kita exitnya pada saat under value jadi over value. Kalau dalam analisis teknikal ketika support ditembus atau terbentuk dead cross. Kalau bandarmologi itu karena dimulai dengan akumulasi ya diakhiri dengan distribusi. Tapi distribusi itu sendiri bentuknya kayak gimana aja sih? Nah, saya mau Bapak Ibu ingat bahwa distribusi itu luas sekali bentuknya, banyak sekali bentuknya, dan juga kenapa bandarmologi dianggap nggak bisa jadi ilmu yang baku karena adanya unsur kebebasan di mana kita aja bisa tukar-tukaran saham dari broker A ke broker B kan. Ya, jadi market maker sebenarnya bisa melakukan hal yang sama. Mereka bisa distribusi dari broker yang lain, ya yang penting kita tahu bentuk distribusinya, gitu aja. Yang penting kita tahu bahwa distribusi sedang terjadi. Di saat bersamaan, kalau memang market maker cukup baik ya distribusinya konsisten bisa juga dijual di pasar nego juga bisa ya intinya kita harus mengetahui bahwa distribusi sudah terjadi atau akumulasi sudah terjadi baru kita pilih sikap yang harus kita lakukan. Terus, nah sekarang saya juga mau bicara jujur-jujuran bahwa bandarmologi sekalipun punya kekurangan, yaitu tadi unsur kebebasan ya, distribusi bisa dilakukan kapan aja, seperti yang saya bilang tadi, akumulasi konsisten aja bisa bikin kita nunggu lama, distribusinya juga bisa kapan aja, kita nggak bisa mengatakan bahwa kalau udah akumulasi masa iya nggak bisa, nggak apa, iya nggak bakalan turun, masa iya cepet turun gitu, nggak juga, bebas kapan aja bisa terjadi. Jual di broker apa aja juga bisa, jual di harga berapapun juga bisa. Jadi kayak biasanya saya ada pertanyaan gini loh, di range harga berapa atau sudah persentase kenaikan berapa yang bikin bandar jualan? Saya juga nggak tahu jawabannya, saya bilang. Ya kadang-kadang ada yang 10-an% udah distribusi, ada yang udah ratusan persen dulu baru distribusi, ada juga yang ribuan persen baru distribusi, bebas. Intinya sih kita setelah mengetahui ada akumulasi, kita ikuti dengan skillnya kita. Biasanya sih saya sarankan dengan teknikal untuk ikutin tren. Dan ketika mulai terdistribusi dan kita mengetahui bahwa distribusi yang sedang terjadi, mau itu dengan broker apapun, kita sudah mesti hati-hati. Kita menunggangi mereka soalnya. Gitu kan. Kita menggunakan mereka sebagai alasan beli, kita jadikan mereka sebagai alasan jual juga. Terus adanya resiko kesalahan membaca data. Karena apa? Broker summary tiap hari ada. Ya. Mau saham yang nggak liquid pun pasti ada broker summary-nya. Kadang-kadang ada broker yang sama muncul terus. Ya, tapi membedakan mana yang konsisten aja kadang-kadang ada yang salah gitu. Terus keterlambatan aksi. Beberapa orang saya temukan menggunakan metode bandarmologi ini, pengamatannya kelamaan Bapak Ibu.
Jadi ditungguin misalnya, oh ini hari ini akumulasi, besok naik masih akumulasi atau enggak gitu. Terus besoknya naik lagi masih akumulasi atau enggak, besoknya lagi baru entry. Itu harga udah naik berapa puluh persen, dia baru entry, terlambatnya bukan main. Biasanya sih saya sarankan cara perbaikannya simpel aja. Hari pertama akumulasi, hari kedua akumulasi lagi, udah entry aja. Kalau misalnya harus nunggu data sore, berarti hari ketiga udah boleh entry. Gak usah nunggu kelamaan, kita kan cuma mengambil penguatan harga aja sebenarnya kan. Nah, terus bergantung banget pada keberadaan bandar. Biasanya orang yang udah kelamaan pakai metode ini menganggap bahwa setiap saham yang kalau nggak ada bandarnya tuh nggak akan dianggap bagus sama sekali. Ada tipikal yang kayak begitu. Sedangkan market itu kadang-kadang akan mengarahkan kita untuk apa adanya mengikuti tren. Kadang-kadang kita nggak usah terlalu idealis. Kayak misalnya, mundur sedikit ya, kalau misalnya kita lagi masuk fase mania pace ini, kita nggak bisa idealis dengan bilang bahwa ini overvalue atau lain-lainnya atau akumulasinya ada di bawah. Ya memang akumulasinya pasti udah lewat gitu kan. Tapi kalau saat ini trennya lagi naik, pilihan kita adalah kalau masih memang mau dengan saham tersebut, kita lihat itu menarik, kita ikuti trennya aja, following the trend aja. Kadang-kadang ada masanya seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang yang akan terlalu bergantung pada keberadaan dari bandar ini sendiri, menganggap bahwa, wah udah ketinggalan nih, harga akumnya jauh di bawah nih, masa gue uber sekarang. Ya, mengurangi resiko atau menghindari resiko yang tidak perlu diambil mungkin adalah langkah yang bagus. Tapi sometimes terlalu idealis juga bukan sebuah ide yang bisa disarankan. Ya, jadi ini beberapa hal yang mungkin perlu diperhatiin, bukan mungkin lagi wajib diperhatiin, bahwa pada suatu waktu bisa terjadi pada Bapak Ibu pada saat menggunakan satu metode, khususnya dalam hal ini ya yang saya bahas yaitu bandarmologi sendiri. Ya, yang paling penting sih kesalahan membaca data. Memang saya pun mengakui ya bahwa misalnya kita mau cari data pembelian konsisten sekalipun itu butuh waktu untuk belajar. Saya sendiri juga butuh waktu sekitar 2 tahun untuk saya bisa mengatakan bahwa pembelian konsisten adalah salah satu cara untuk membaca adanya akumulasi. Ya, karena itu tugas pribadi setelah ini. Kan Senin juga mau latihan, nanti masih ada 2 minggu investment bootcamp lagi ya. Kuasai cara identifikasi fase akumulasi dan distribusi yang mana akan kita perdalam habis ini. Kan kita masih ada waktu, oh banyak, 55 menit ya dari pertanyaan Bapak Ibu dan juga tinggal study case aja. Terus latihan menyusun trading plan dari data tersebut. Kayak tadi saya ajarin dengan contoh BBCA, udah tahu ada akumulasi, cek harganya, lalu buat trading plan-nya. Masih bisa diikuti atau tidak. Ya, kalau sudah tahu masih memungkinkan untuk diikuti, tugasnya adalah mulailah coba baik satu lot dulu buat latihan juga nggak apa-apa. Ini bukan kalau namanya fase latihan, di masa-masa latihan, tugas kita bukan soal mengukur gua cuan berapa atau loss berapa, tapi sense-nya dapat atau enggak. Dari sini juga kita mau pastiin bahwa Bapak Ibu cocok nggak pakai metode ini. Kalau misalnya nggak cocok, lupain. Belajar yang lain aja nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalnya cocok, terusin secara disiplin dan rasional. Rasional itu kombinasi emosi dengan logika ya. Jangan terlalu mengikuti emosi, terlalu menggebu-gebu berpikir bahwa ada akumulasi besar langsung hajar kanan itu tidak disarankan. Tapi kombinasikan juga dengan logika mengukur kelayakan saham tersebut untuk di buy atau tidak. Nah, sekian dari saya.